Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa qala afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa dzakir innama anta mudzakir. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, pengelola majelis yang kami muliakan, bapak-bapak saudara sekalian yang berbahagia, jamaah musalla Miftahul Jannah yang Allah muliakan dan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita berupa hidayah, taufik dan inayah yang diberikannya kepada kita sehingga saat ini menjelang memasuki malam hari kita berada di tempat yang baik dan mulia dengan aktivitas kegiatan yang baik dan mulia. Harapan kita tentu juga dengan beradanya kita di sini, dengan aktivitas kita ini, kita menjadi orang-orang yang mulia dan min ahlil khair di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selain syukur juga senantiasa salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk saling ingat mengingatkan. Kenapa? Karena sudah menjadi sifat, ya, sifat manusia yang asal katanya saja itu sudah bermakna lupa, ya, bisa kada ingat. Nah, untuk itu perlu diingatkan kewajiban utama saja, kewajiban pokok saja itu misalnya berupa ibadah sholat yang menjadi kewajiban kita 5 kali sehari semalam. Dalam hitungan rakaatnya ada 17 rakaat, itu yang menjadi kewajiban kita, ya. Kewajiban yang bermakna adalah kebaikan untuk kita. Jadi kewajiban itu jangan kita pahami akan menguntungkan yang mewajibkan, tidak, ya. Justru keuntungannya adalah untuk kita yang dibebani kewajiban itu. Contoh sederhana adalah anak sekolah mengikuti program wajib belajar. Lalu dia menjalankan kewajiban belajar itu. Lalu dia dapat ilmu, dapat pengetahuan, dapat wawasan. Siapa yang untung? Dia yang belajar itu. Nah, begitulah perbandingannya lah dengan ibadah yang diwajibkan kepada kita. Untungnya untuk kita,
kebaikannya untuk kita. Itu pun selalu diingatkan. Setiap menjelang pelaksanaan ibadah salat itu selalu diingatkan dengan kumandang azan. Bayangkan, kewajiban setiap hari, untungnya untuk kita oleh Allah selalu diingatkan dengan azan. Itu pun kalau kita presentasi ternyata masih banyak yang lalai. Presentasi saja sedikit yang peduli dengan panggilan tersebut. Nah, itu yang sudah diingatkan. Kira-kira apalagi tidak diingatkan? Bisa banget lagi kan? Nah, itu. Nah, ini pentingnya ya fungsi peringatan ini. Seperti mana juga Allah menjelaskan tentang tugas kenabian. Tugas para anbiya war rasul alaihi wassalatu wassalam, misalnya dalam surah Yasin yang sering dibaca itu adalah litunzira qauman. Litunzira qauman. Itu tugas kenabian. Tugas Nabi kita Muhammad SAW untuk memberi peringatan, untuk memberi nasihat kepada kaum. Kaum di sini adalah secara khusus Bani Ismail. Bani Ismail yang di situ adalah darah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam. Jadi datu mereka sudah mengajarkan nilai-nilai tauhid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran tidak ada peringatan, ya, ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Ya, tidak ada peringatan terhadap bapak-bapak mereka. Maka mereka pun jadi lupa, lalai. Nah, ini tugas Nabi kita. Padahal mereka itu sudah dulunya mengenal Allah, bertauhid. Buktinya mereka masih memuliakan Baitullah walaupun dengan cara mereka. Karena kelalaian itu tadi, datanglah Nabi kita memperingatkan. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama ada peringatan, selama kita mengikuti peringatan-peringatan tazkirah seperti ini, insyaallah kita akan selalu berjalan dalam petunjuk-petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara khusus juga apa yang perlu kita ingatkan hari ini ya, tentang kejadian-kejadian, tentang musibah-musibah yang akhir-akhir ini banyak ditimpakan kepada manusia. Alam yang seyogianya adalah diperuntukkan untuk kemaslahatan manusia. Ad-dunya khuliqat lakum. Dunia dan seisinya diciptakan untuk kalian. Jadi untuk kita ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi semua yang tercipta dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada sesuatu yang sia-sia. Semuanya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia yang punya derajat, ya, punya pangkat atau punya kedudukan sebagai khalifatullah fil ard. Jadi manusia ini adalah khalifah. Ketika Allah ingin menciptakan Adam sebagai manusia, Allah katakan apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah ingin menjadikan manusia yang di situ jelas disebut dengan khalifah, penguasa di muka bumi. Allah mewakilkan kuasanya atas bumi ini kepada manusia. Maka dengan mulianya tugas manusia itu tadi, oleh Allah disiapkan alam ini untuk mengabdi pada manusia. Nah, permasalahannya hari ini justru alam yang seyogianya memberikan manfaat, maslahat, kebaikan bagi manusia, justru hari ini menjadi ancaman. Dan alam bertindak luar biasa kepada manusia, bang, hari ini membinasakan banyak, ya,
yang binasa oleh murka alam. Tentu murka alam itu tidak lepas dari murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita harus menyadari ya, untuk selalu mengingat ini, kenapa ini ya terjadi yang demikian rupa. Nah, di situ jelas ya, Allah Subhanahu wa taala punya tujuan, ingin menyadarkan manusia ya. Ingin menyadarkan manusia. Kita ambil misalnya satu ayat ya, satu ayat yang di situ Allah memberikan penjelasan tentang tujuan kenapa ada bala, kenapa ada bencana, kenapa ada azab, kenapa ada musibah. Misalnya ada itu salah satu ayat di dalam surah As-Sajdah, walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh kami timpakan azab yang dekat di dunia. Azab yang dekat di dunia adalah bala, bencana, musibah. Nah, itu. Sebelum ditimpakan atas mereka itu azab yang besar, azabul akbar sebutannya. Jadi azabul akbar itu ay azabun nar, azabun alim, azabun azim ya. Azab neraka yang dahsyat, agar mereka kembali, la'allahum yarji'un. Nah, itu tujuannya. Jadi tujuannya azabul adna ini agar mereka kembali. Memangnya kenapa selama ini? Nah, ini permasalahannya. Memangnya selama ini kenapa? Kalau bentuk azab ya, kalau azab itu sebutannya, azab adalah sanksi terhadap dosa. Dia sanksi, dia hukuman. Azab itu adalah bentuk hukuman atas dosa. Mungkinkah hukuman diberikan kepada orang yang bersalah? Nah, mungkin. Tidak adil hakim. Hakim itu orang yang adil, memberikan hukuman ya tentu yang setimpal dengan kesalahannya. Sementara Allah ahkamul hakimin ya, al-hakim. Allah itu hakim, pengadil yang seadil-adilnya. Kira-kira nih, apakah kira-kira Allah nih menghukum kepada orang yang bersalah? Mungkinkah? Tidak mungkin. Mesti ada salah kita. Nah, cuma sayangnya lah, kadang-kadang manusia ini kalau ditimpa sesuatu, kadang-kadang model kayak ada berdosa tuh. Nah, apa dosaku jar? Apa dosaku? Model kada berdosa. Orang dulu nih, ya orang-orang bahari tuh. Ini nih minuman yang sudah di tangan, siap minum. Ternyata jatuh, ternyata gugur, tidak bisa diminum lagi. Itu langsung introspeksi. Berarti ada dosa kok ini. Nang sudah di tangan maka hilang. Orang nang jauh aja datang. Rezeki orang nang jauh aja datang. Kalau orang baik, orang soleh, orang bagus, itu apa? Rezekinya apa? Min haitsu la yahtasib. Kada diusahakan, kada dirancang-rancang, kada direncana, datang seorang. Kalau yang di tangan sudah ada ini ternyata lapas, berarti apa saya ini? Langsung istighfar. Itu berarti ada salah kita, itu nah. Ini sudah musibah bertubi-tubi, beruntun-runtun. Masih mudah kada berdosa. Mudah kada ngaku. Kan lucu nih. Mesti sadari itu. Apa keinginan Allah dengan itu semua? La'allahum yarji'un. Kembali kepada Allah, tubu ilallah. Jadi taubat itu juga bermakna kembali, tubu ilallah. Kembalilah kepada Allah. Kenapa? Selama ini kita sudah banyak melalaikan. Yang dengan kelalaian itulah ya,
lalu kita masuk dalam ranah dosa namanya. Nah, sederhananya dosa itu dari mana ya? Sederhananya dosa itu kalau kita melihat kajian fikih ini. Kita sederhananya nih ke fikih dulu ya. Fikih itu ada 5 hukum taklif. Ada wajib, ada haram, ada sunnat, ada makruh, ada ibhah. Lalu secara klasik ini para ulama mentakrifkan ya secara sederhana nih ya terhadap 5 hukum itu. Lalu apa itu wajib? Nah, kata kita fikih inilah wajib mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Kita lah. Nah, wajib mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Haram meninggalkan berpahala, menggawi berdosa. Nah, sunat menggawi berpahala, meninggalkan tidak ada sanksi dosa. Berarti kada berdosa. Pahala aja di sana kalau digawi. Makruh sebaliknya, meninggalkan berpahala, mengerjakan tidak apa-apa. Mubah itu sesuatu yang manusiawi, yang wajar, yang biasa, tidak menyangkut ubudiyah. Maka mengerjakan ya tidak masalah, kadang-kadang tidak masalah. Berarti sumber dosa ada 2. Meninggalkan kewajiban, melanggar larangan. Kira-kira nih kondisi manusia ini kayak apa nih keadaannya hari ini? Berapa banyak dosa yang berlaku ya? Dan Allah sangat tegas dalam perhitungannya. Contoh pelanggaran dosa terhadap perintah adalah iblis. Iblis diperintah Allah, usjudu li Adam. Jadi makhluk-makhluk langit ketika itu ya, para jin, para malaikat, termasuk iblis di dalamnya, itu Allah suruh untuk takzim, hormat. Ya. Jadi sujudnya hormat gerak. Ah itu kan. Kalau orang aperin lah hormat. Nah, jadi situ bukan dalam artian sujud menyembah kayak kepada Allah, lainlah. Itu maksudnya itu penghormatan. Iblis merasa senior, merasa harap. Nah, sementara yang dihormati ini anak baru gede nih, ABG junior. Apa ini? Ada masuk akal ini, ada cocok nih dihormati. Moh dia enggan karena sifat takaburnya itu, ya. Dan mengaku lebih hebat dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku api, ini tanah. Nggak bisa. Padahal hakikat perintah Allah itu tidak memandang status. Kalau sudah Allah yang perintah, sami'na wa ata'na. Kalau kembali ke hakikat, baik api atau tanah, siapa yang mencipta? Sama-sama dicipta. Tidak akan ada api, tidak akan ada tanah kecuali atas kehendak Allah. Dia akan kembali ke situ. Nah, akhirnya dia pun mengingkari itu perintah. Yang perintah diingkari ya sudah. Dosa. Surga suci dari dosa. Surga itu steril dari dosa. Tidak bisa orang masuk surga. Yang di surga sendiri dikeluarkan, diusir, dikeluarkan iblis dari surga. Nah itu contoh makhluk yang melanggar perintah Allah, tidak taat atas perintah Allah. Lalu Nabi Adam dimuliakan, dihormati. Para malaikat pun kagum dengan keilmuannya, dengan kedudukannya gitu kan. Nah cuma yaitu dari sifat manusia ini bisa lalai, bisa lupa atas larangan. Di surga ada berlaku larangan. Wala taqraba hazihi sajarah. Kalian berdua wahai Adam, jangan dekati ini pohon. Jangan, wala. Sama dengan wala taqrabu zina. Sama tuh.
apa perintahnya atau larangannya tah? Ini wala taqrabu hazi sajarah, kita wala taqrabu zina. Fala taqul lahuma uff. Nah, itu sama tuh. Itu pelanggaran itu. Berapa hari orang yang melanggar seperti itu? Nah, lalu Nabi Adam hilap manusiawi. Penasaran, kenapa maka dilarang ini? Nah, tak pandang bulu, Allah tegas siapapun dia. Sama nasib dengan iblis. Keluarkan dari surga. Nah, di sini ada perbedaan antara iblis dengan Nabi Adam. Iblis keras, malah menentang. Ayo, sudah. Kalau memang kehendak pian maka itu bahasa kita adalah cuma lo minta izin hidup sampai kiamat dan izinkan lo menggoda anak Adam sebagai penyebab aku keluar dari surga. Nah, ini sifat iblis. Bila katuju nyalahkan orang itu iblis. Kadang orang itu salah, pasti seorang yang salah. Ini orang disalahkan. Kalau seorang yang salah, Nabi Adam disalahkan, itu iblis. Nah, Nabi Adam setelah dikeluarkan sadar salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu bentuk ungkapan taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Taubat. Nah, jadi kalau sudah tahu pada salah itu bertaubat. Jangan mengarasi. Nih sekarang kita introspeksi saja lah. Baik itu secara global ataupun secara pribadi, ya. Atas nama bangsa kita hari ini, ya. Kayak apa kondisinya? Ya tadi sudah terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran. Bahkan semacamnya ya boleh kita kan tidak beriman. Buktinya apa? Penolakan terhadap syariat Allah. Aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu malah terkesan ya kalau kita lihat dilecehkan. Lebih mengagungkan hukum-hukum yang mereka buat. Rasa-rasa itulah yang sudah sesuai dengan hak asasi manusia. Padahal hukum Allah itu semuanya adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia. Misalnya nih lah, ada hukuman bunuh dalam Islam. Qisas namanya. Ya, qisas. Qisas itu hukuman setimpal. Dibunuh bagi pembunuh. Kan itu adil. Nah, misalnya apapun yang dia lakukan, misalnya pembunuhan sifatnya yang pengedar narkoba misalnya dalam skala besar itu kan merusak generasi muda. Tapi ketika mau diterapkan undang-undang seperti itu malah diprotes. Ayo. Nah, ada misalnya penjahat dari luar negeri kan melakukan kejahatan di Indonesia dari satu negara lain gitu. Oleh undang-undang kita dia dinyatakan hukum bunuh. Oh, presidennya membela, ahli agama di negaranya membela, kan aneh. Itu. Baik secara undang-undang agama atau undang-undang kemanusiaan sudah ditetapkan bahwa orang itu layak dibunuh karena perbuatannya telah merusak tatanan kehidupan sosial. Bukan hanya membunuh secara langsung, tapi membunuh anak bangsa secara pelan-pelan. Ketika itu diterapkan hukuman itu, manusia masih protes atas nama HAM. Terus perilakunya itu apa tidak melanggar HAM? Kan logika kita tuh. Perilakunya yang dia melecehkan nyawa manusia ya, merusak akal pikir manusia dengan kerjanya selama ini mengambil keuntungan atas kesusahan orang lain. Apakah mereka itu mengakui hak asasi manusia? Kok ketika mau dihukum atas nama hak asasi manusia, dibela mereka? Kan lucu. Ketika dikembalikan ke ranah ajaran Islam, malah itu jadi bahan nistaan. Nah, ini sedikit manusia hari ini sok pintar. Berarti mereka tidak beriman. Nah, kalau mereka misalnya tidak menjadikan dasar Allah sebagai Tuhannya, syariat Nabi Muhammad bukan ketetapan mereka, lebih membuat kita lebih heran lagi, mereka yang mengakui
Ya, artinya mereka muslim. Mereka dengan la ilaha illallah Muhammadur, tapi moh dengan hukum Islam, kan ini aneh nih. Iya, jadi artinya tanda kutip ya, wajarlah ketika Allah mengingatkan atas kelancangan manusia-manusia yang ada selama ini. Nah, lalu Allah ingatkan dan terbukti kan dengan banjir, ya, bahkan banjir ini menyeluruh kelihatannya. Kalimantan Selatan saja hampir seluruhnya, dari 13 itu kan 11 yang kena dampak banjir. Ternyata setelah selesai di sini, ternyata di daerah lain kayak Jawa Tengah, ya, Semarang, di Bogor, Jakarta, nah, dan di Sulawesi lebih lagi dengan gempa dan macam-macamnya itu. Nah, ini apa itu semua? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Nah, sekarang masalah ini global, umum. Jadi kalau memperbaiki secara global, gambarannya memang agak sulit, agak susah. Seperti kita membersihkan beras misalnya. Nah, kalau membersihi beras langsung seblek, insya Allah kada mau bersih. Sebelikan tuh nah, anda kita bersihi, ada bisa. Caranya kayak apa? Dikit demi dikit. Ada takaran beras dari belik susu tuh, ambil sebelik susu, masukin ke nyiru tampi, diratakan nang sewadah tadi, dinyiru. Lalu kita bisa mengambil yang lain beras. Ada yang masih berupa padi, biar kita antah, ambil, tampil lagi terabangan nang bukan beras, bersih, masukkan sini, ambil lagi. Begitu sederhananya. Hanya mengharapkan semua itu memang karena beda-beda sudahlah. Tadi beda pemahaman. Bahkan ada kalau kita posting di sosmed ini, pembahasan ini ya, ada yang komen jangan dikaitkan dengan agama. Itu kan ada aja yang kayak itu. Jadi terus kemana kaitan kan? Nah itu kan, itu kan ada hubungannya lawan dosa. Oh itu. Padahal kalau dalam konsep Islam jelas itu tidak mungkin azab itu diberikan kepada orang yang ada bersalah. Mesti ada salah. Itu aja. Kalau kita memahami keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki semua itu untuk sadar, ingat. Nah, itu kan itu jelas. Nah, sadar kembali kepada Allah itu namanya taubat. Taubat. Lalu diajak taubat nasional, protes. Itu bid'ah, enggak ada taubat nasional. Yang ada taubatun nasuha. Itu cuma istilah. Karena masalahnya global. Azabnya dirasakan menyeluruh, mari kita semua seluruhnya, maksudnya begitu, dari tingkatan petinggi-petinggi, pejabat-pejabat sampai rakyat yang banyak kita ini salah. Nah, pejabat atas koruptor kalau ini Pak, memberikan kebijakan yang salah, ya, izin yang salah dan sebagainya. Buktinya izin yang salah banyak tuh. Bangunan-bangunan yang seyogianya harus memelihara lingkungan tidak lagi memperhatikan lingkungan. Nah itu kan dulu ada AMDAL namanya kan, itu undang-undang cuma dalam tulisan saja, dalam praktiknya ada jalan. Buktinya banjir tadi itu bukti di antara tidak jalannya aturan dan undang-undang, kan dosa itu. Akhirnya semua kita merasakan, termasuk di bawah-bawah nih. Sudah pekerja kasar, mohon maaf lah bahasanya tuh, mencari dosa pulang. Contohnya apa? Tukang parkir yang tidak memberikan kembalian. Parkir berapa kendaraan? Roda 2 2.000, kendaraan roda 4 3.000, julungnya 5.000, ranai. Ada mangsol. Tuh kemana kan itu? Berelaan lah, behelasan lah.
Maka prinsip transaksi dalam Islam itu antaradin, harus sama-sama rida. Rida itu harus dalam batas harga yang ditetapkan. Barangnya standar, harganya standar, maka disitulah kaidah rida. Kalau harganya standar, barangnya di bawah standar, itu berarti ada keculasan. Nah itu yang terjadi di antara kita hari ini. Banyak yang kayak itu. Coba bang kita sadar kembali lah. Sistem dagang kita sekarang dengan timbangan yang tidak pas, dengan ukuran yang tidak pas, banyaklah, globalnya adalah banyak. Nah berarti ini seharusnya semuanya menyadari itu. Kalau tidak ingin bencana demi bencana, harus tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh, perbaiki keadaan. Nah, mungkinkah secara global? Susah tadi. Pemahamannya sudah beda-beda, keyakinannya sudah beda-beda, dan hal-hal lainnya. Nah, kita alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan petunjuk, kefahaman, masih mau mengaji, masih mau dipadahi, masih mau diperingati, kan itu? Kita ya sudah. Nah, mari kita mulai dari kita. Jadi artinya dari kita, ibda binafsik. Nah, bahasanya itu kan mulai dari diri masing-masing kita nih. Harus bersihkan. Nah, pertama itu tadi taubat. Kalau ada kesalahan-kesalahan selama ini, kita kembali kepada Allah. Sadar. Nah, itu. Dan untuk masa depan harus diperhatikan, jangan lagi melanggar. Kalau ini sebuah yang salah, jangan. Ya, dari hal apa saja, baik secara perundang-undangan syariat, agama itu mutlak, termasuk dalam hal perundang-undangan kenegaraan pun kita harus hormati, harus taati. Nah, jangan kita istilah bahasa hulu sungai itu jangan mainnya layak gitu nah. Nang sesuaian aja itu nah. Dan kita punya hukum dasar yang tercatat dalam perundang-undangan negara ataupun secara tatanan kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat kita punya kearifan gitu nah. Misalnya lah di tempat kita ini menganut hukum bertamu itu tidak melampaui jam 10 misalnya. Lebih-lebih laki-laki ke kos-kosan wanita misalnya. Nah, itu kan kadadapang undang-undangnya itu. Cuma masyarakat sudah punya pemahaman seperti itu. Hormati itu insya Allah bagus. Nah kalau itu kada dihormati kan bikin resah. Tetangga sebelah lo bingung tamu siapa itu? Itu kan kos bibinian. Yang datang tuh kan lelakian. Maka jam 1 nah. Kan ini kan jadi jadi masalah di kampung. Akhirnya dilapor ke sini, lapor ke situ. Terjadilah aksi. Nah itu kan kenapa? Karena tidak menghormati. Bayangkan perundang-undangan kayak itu aja dihormati. Yang secara strukturalnya nggak ada itu undang-undang di RI nomor berapa itu tamu maksimal jam 10 kan ada. Cuma begitulah sudah. Apalagi yang tertulis seorang pejabat lagi misalnya punya aturan itu mereka sendiri yang melanggar kan aneh. Nah itu contoh sederhananya. Kembali semuanya kepada aturan baik yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dengan aturan itu dan undang-undang yang dibuat oleh kita yang itu adalah untuk kemaslahatan kita. Pelanggaran yang kecil terhadap undang-undang apa saja itu akan bermasalah. Misalnya apa? Jalan satu jalur misalnya. Ada yang melanggar jalurnya itu mesti akan merusak lintasan. Itu kan sederhana aja sebenarnya. Mestinya kan kalau memang satu jalur sepakat semuanya. Satu jalur jalan aja. Nah ada nama pelampang ke sini kan. Masalah tak? Nang KKI itu aja timbul masalah. Itu dalam anuan kita kan aturan kita saja tuh. Apalagi menyangkut aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah itu harapan kita mudah-mudahan ya segala sesuatu yang menimpa kita itu punya hikmah. Hikmahnya ya berupa penyadaran. Insya Allah tuh semua ada
ada maksud Allah itu. Kalau kita bisa mengambil pelajaran, maka kita harus membaca setiap kejadian. Kita ingin mengambil hikmah. Walaupun sesuatu yang mungkin berat, susah, maka Allah tegaskan dalam ayat itu kan, dikuatkan dalam dua ayat dengan taukid kan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah itu kalau kita maknai dari firman Allah itu artinya di balik ya sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang menyusahkan itu ada sesuatu sebenarnya yang memudahkan. Nah, yang memudahkan itu apa? Ada hikmah di situ. Nah ini. Jadi tadi kita ditimpa banjir, sekarang kita ditimpa corona misalnya. Ini apa ini? Kalau kita lihatlah, nih contoh sederhana mengambil hikmah tadi. Jadi ternyata ada tuh tulisan mungkin disebar di sosmed misalnya kan, hikmah corona nih apa? Ternyata salah satu dampaknya secara global adalah mengecilnya lubang ozon. Ya. Ini kan masalah lingkungan nih. Jadi di Indonesia ada ozon yang melindungi bumi kita ini. Nah itu ada di beberapa tempat oleh karena efek rumah kaca, oleh efek kerusakan lingkungan itu, lalu dia bahasa kita tuh bolong. Itulah bisa terjadi pemanasan global dan macam-macam lah. Itu kan menurut ahli lingkungan nih. Nah ternyata corona ini membuat negara-negara mengambil kebijakan lockdown. Itu kan semuanya simpon di rumah. Perusahaan beberapa aktivitasnya dikurangi atau bahkan diliburkan dalam skala tertentu. Dan itu kebijakan semua negara. Jadi pekerjaan ahli lingkungan selama ini semacam misalnya green face misalnya kan, itu berapa puluh tahun kampanye lingkungan nggak banyak merubah. Dapatnya corona itu luar biasa. Nih katanya informasi yang kita dapatkan kan begitu. Jadi sekarang asap kendaraan berkurang karena orang simpon di rumah. Nah, namun kita lihat walaupun itu peraturan ketat, tetap ada pelanggaran-pelanggaran. Ada saja yang moh dengan aturan lockdown, isolasi macam-macam itu ya. Oleh Allah pulang diadakan banjir. Makin simpon. Jadi Allah yang melockdownnya. Wah itu lockdown pemerintah ada berhasil. Lalu banjir kemarin. Ulun aja 5 hari kita keluar rumah. Asli lockdown. Nah itu kan. Kenapa banjir? Kalau kendaraan kalau bisa dikeluarkan, mobil kalau bisa keluar, akhirnya kita bertahan di rumah aja. Nah itu terjadi banyak orang kan akhirnya. Nah, jadi akhirnya apa? Tidak ada semacam asap, tidak ada kegiatan-kegiatan di masyarakat. Akhirnya ya alam kita bersih lah. Nah, disapu oleh banjir gitu kan. Kotoran-kotoran itu semuanya dikuras. Itu diantara mudah-mudahan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mempercepat dengan banjir tadi pembersihan terhadap corona, mudah-mudahan demikian ya. Sehingga mudah-mudahan nih ke depan berangsur-angsur aktivitas kita, diharapkan nih juga masjid-masjid sudah bisa kembali kepada protokoler Allah Subhanahu wa taala, protokoler sunnah. Tapi kita lihat masih banyak yang saprenggang kan. Nah, itu kita agak kayak apa hati itulah melihat saprenggang itu dah. Karena kada sesuai dengan sunnah Nabi, ya cuma karena tadi anggaplah darurat karena musim pandemi ya kita sementara nih oke sajalah. Nah mudah-mudahan ya itu berangsur-angsur bisa dikembalikan kembali ya dengan berakhirnya pandemi ini, itu harapan kita. Nah caranya apa tadi? Kembali kita semua bersihkan hati zahir batin kita dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan ucapan, juga dengan perbuatan, memperbaiki tatanan aturan kehidupan kita dalam rumah tangga. Salatnya dibereskan, auratnya juga dibereskan nih. Ini banyak yang aurat ya. Sudah ngungsi ke masjid, sudah sampai waktu kada sembahyang, bibirnya pakaian pun kayak pakaian di rumah, padahal sudah ngungsi ke masjid. Nah, mestinya itu juga harus menjadi peringatan buat kita lah, supaya kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah mungkin yang bisa kita muzakarahkan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi landasan kita untuk bisa mantap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatanan kehidupan alam semesta kembali mengabdi kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.